Tingkat inflasi tahunan atau year on year, YOY, di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, sebesar 5,10% pada Januari tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Badan Pusat Statistik, BPS, Sultra, Andi Kurniawan, Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026. Andi kepada wartawan tribunnews-sultra.com, mengatakan, ada 5 komoditas utama pendorong inflasi di bumi ANOA, yakni sebagai berikut. 1. Tarif listrik dengan andil sebesar 1,71%. 2. Emas perhiasan sebesar 0,95%. 3. Beras sebesar 0,47%. 4. Ikan lajang sebesar 0,32%. 5. Perguruan tinggi 0,16%. Adapun komoditas penahan inflasi tahunan pada Januari tahun 2026, yaitu tomat dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Kemudian cabai rawit 0,07%, kacang panjang 0,04%, ikan mujair 0,04%, dan tempe 0,03%. Jadi kalau Bapak Ibu membandingkan inflasi YOY, kita bandingkan data harganya dengan Januari tahun 2025, kata Andi usai penyampaian rilis berita resmi statistik. Rilis berlangsung di ruang Vikon, lantai 3 kantor BPS Sultra, Jalan Boulevard, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Kantor BPS berhadapan dengan kantor Gubernur Sultra, serta berdampingan dengan markas kepolisian daerah atau Polda Sultra. Menurut Andi, nilai inflasi yang terlihat tinggi ini akibat angka pembanding periode sebelumnya yang sangat kecil atau low base effect. Artinya, kenaikan yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi terlihat melonjak secara persentase. Andi mengatakan hal itu karena pada Januari tahun 2025 lalu, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%. Jadi bukan pembanding yang normal ya, karena pada periode tersebut ada intervensi dari pemerintah yang mengakibatkan tarif listrik saat itu sangat murah, jelasnya. Selanjutnya, harga emas dunia mengalami kenaikan yang signifikan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi. Komoditas emas perhiasan ini, kata dia, masuk ke dalam jenis core inflasi atau inflasi inti YOY pada Januari tahun 2026. Sedangkan beras dan ikan-ikanan masuk ke dalam komponen volatile food atau bahan pangan bergejolak. Yakni harga yang dipengaruhi faktor panen, gangguan alam, atau perkembangan nilai komoditas pangan domestik dan internasional. Sementara itu, BPS Sultra mencatat inflasi bulanan atau month-to-month Januari tahun 2026 terhadap Desember tahun 2025 yaitu 0,69%. Kelompok penyumbang utama inflasi tersebut adalah makanan, minuman, dan tembakau. Dengan komoditasnya antara lain ikan cakalang, layang, kembung, selar, dan katamba. Bahwa secara year on year inflasi Sultra adalah sebesar 5,10% ya. Angka itu kalau kita lihat apa sih penyebabnya? Jadi kalau kita lihat komoditas sebagai penyumbang inflasi year on year di bulan Januari tahun 2025 adalah yang pertama adalah listrik, kemudian kedua adalah emas, ketiga adalah beras, keempat adalah ikan-ikanan, dan kelima adalah perguruan tinggi. Kita lihat satu persatu. Kalau kita lihat di yang pertama adalah listrik ya, itu adalah karena kalau inflasi year on year kan kita membandingkan terhadap 2 periode ya. Periode pembandingnya kapan? Periode pembandingnya adalah di Januari tahun 2025. Jadi kalau kita bilang inflasi ini sebenarnya karena low base effect, jadi karena dasar pembandingnya adalah yang sangat rendah, jadi bukan pembanding yang normal ya, karena di Januari tahun 2025 ada intervensi dari pemerintah yang mengakibatkan listrik saat itu sangat murah, jadi ada diskon dari pemerintah 50% ya, jadi itu sebagai penyebab kenapa inflasi kita di Januari 2026 tinggi ya. Berikutnya yang kedua kita lihat komoditas emas dunia ya. Emas dunia itu memang sama kita memperbandingkan
Di periode yang sama di tahun 2025 dan tahun 2026 itu juga sama, terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Itu juga berdampak inflasi di Januari juga sangat tinggi. Kemudian kalau yang lainnya itu kan volatile food ya, volatile food kita lihat di Januari itu kan laut kita ombaknya cukup tinggi ya. Jadi produksi perikanan itu sangat terpengaruh oleh tingginya ombak. Jadi itu faktor musiman biasa yang dihadapi oleh sektor perikanan. Tatkala tangkapan karena pengaruh ombak itu lebih sedikit, maka berdampak pada harga yang akan meningkat. Karena kita ketahui bahwa penduduk Sulawesi Tenggara itu kan ikan itu adalah makanan utama ya. Jadi berapapun harga maka akan dibeli. Jadi itulah harga pasar yang terjadi di produksi perikanan. Cabai yang biasanya Iya, justru iya, cabai malah agak turun. Ya karena kita lihat produksi cabai di bulan sebelumnya itu kan juga cukup tinggi ya. Itu faktor musiman juga. Jadi komoditas-komoditas seperti itu musiman. Next selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat komoditas utama pendorong inflasi year on year pada Januari 2026 adalah tarif listrik yang tadi sempat disebutkan sebesar 1,71%. Jadi kalau Bapak Ibu membandingkan inflasi year on year, kita bandingkan data harganya di Januari 2025. Jadi kita membandingkan di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Jadi kalau kita lihat inflasi year on year ini karena low base effect. Jadi kalau kita lihat itu karena efek di harga yang pada Januari 2025. Jadi tarif listrik pada tahun 2025 di bulan Januari kita lihat ada diskon listrik sebesar 50%. Nah, setelah terjadi kembali ke harga normal, maka low base effect itu akan kembali. Nah, itu yang terjadi pada data di inflasi di Januari 2026 ini secara year on year. Kemudian komoditas utama selanjutnya adalah emas perhiasan. Kita lihat juga tren perkembangan secara umum itu terlihat naik, sehingga andilnya sebesar 0,95%. Kemudian beras sebesar 0,47%. Kemudian ikan lajang atau ikan benggol sebesar 0,32% dan akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,16%. Jadi ini komoditas-komoditas di bulan Januari ini, inflasi ini disumbang oleh beberapa komoditas. Ada komoditas administered price yaitu di tarif listrik ya, kemudian ada core inflasi atau inflasi inti ada di emas perhiasan, kemudian ada di volatile food yang kita lihat juga berpengaruh yaitu beras, ikan lanjang atau ikan benggol, dan ada di akademi atau perguruan tinggi. Jadi di bulan Januari ini pengaruhnya dari ketiga macam jenis-jenis inflasi tadi. Kemudian kalau kita lihat komoditas utama penahan inflasi year on year pada Januari 2026 adalah tomat dengan andil inflasi sebesar 0,11%, cabai rawit sebesar 0,07%, kacang panjang sebesar 0,04%, ikan mujair sebesar 0,04% dan tempe sebesar 0,03%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.